Selesai. Kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya wajib berdiri. Kepada Mbak Ulfa, silakan untuk memimpin kita semua menyanyikan lagu Indonesia. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Semua siswa diharapkan Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan, terutama yang ada di negara Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa? Masih ingat semua kan perkembangbiakan vegetatif buatan? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Juga ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari. Apakah kalian pernah melihat badak bercula satu? Belum. Belum pernah tahu? Belum pernah lihat di TV? Belum pernah lihat di TV atau pernah? Pernah. Melihatnya di TV. Hewan badak bercula satu ini termasuk hewan langka. Badak bercula satu ini termasuk hewan langka. Sekarang populasinya sangat terbatas. Populasi ini artinya jumlah hewannya di kawasan tempat tinggalnya. Jadi populasi adalah jumlah hewan. Pernah melihat bunga edelweiss di Kawah Ijen? Belum. Pernah ke Kawah Ijen? Pernah. Berkaitan dengan permasalahan itu, berkaitan dengan permasalahan kalian bisa menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pelestarian hewan dan tumbuhan. Dengan melihat ada video perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Menyebutkan yang tujuan selanjutnya kalian membuat
perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang tujuan selanjutnya, kalian membuat poster. Kalian sengaja di poster yang sudah kalian buat, kalian membacakan dan mendapatkan tanggapan dari jawaban maupun dari ibu dan kalian tanggapan dari poster maupun dari ibu. Kegiatan dulu ya, ada pertanyaan. Kegiatan saya sudah tanggapan dari teman maupun dari ibu melalui WA group ya. Berarti kalian sudah menerima file video kegiatan selanjutnya melalui WA group. Berarti kalian sudah bisa menonton. Ada kegiatan. Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian teman kelompoknya materi bersama kelompoknya akan dimulai. Kalian bersama-sama membagikan materi yang akan disatu kepada semua kelompok. Nih, tolong bagikan Sopri satu-satu. Silakan bersama-sama dibaca bersama teman kelompoknya ya. Nih, tolong bagikan Sopri satu-satu kepada semua kelompok. Silakan bersama-sama dibaca bersama teman kelompoknya ya. Sudah? Jadi, berdasarkan materi yang sudah kalian baca bersama kelompoknya, manfaat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan sangat banyak. Misalkan padi tumbuh subur. Di sekitar kita kan banyak sawah. Nah, rata-rata ditanami padi ditanam melalui biji. Selang 3 bulan setelah petani melakukan perawatan dan pemupukan, padi tumbuh dengan subur. Padi mulai menguning, menghasilkan biji-biji padi. Petani pun bisa memanen hasilnya. Hasil panennya sangat banyak, sangat berlimpah. Nah, berdasarkan cerita dari ibu, berarti perkembangbiakan padi ini tumbuhan. Nah, ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Apa? Kalau panennya banyak, bagaimana? Bisa dijadikan makanan. Nah, bisa dijadikan bahan makanan. Inilah manfaat dari perkembangbiakan tumbuhan. Padi
dipanen. Nanti menjadi apa? Beras. Berasnya untuk makan. Siapa yang mau makan? Manusia. Berarti tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Kemudian, ya selain tadi, perkembangbiakan tumbuhan seperti tumbuhan temulawak atau buah delima itu sangat berkhasiat untuk kesehatan. Nah, bisa dikatakan tumbuhan juga bisa menjadi seperti daun jambu. Daun jambu yang masih muda bisa kita manfaatkan untuk mengatasi diare. Coba sekarang tumbuhan jambu biji, apakah masih banyak di sekitar? Coba sekarang tumbuhan jambu biji, apakah masih banyak di sekitar kita? Masih banyak karena kita masih melestarikan tumbuhan jambu biji. Selain itu, seperti tadi bunga edelweiss. Bunga edelweiss jarang ya ada di kawah ijen. Ya. Karena apa? Banyak penyebabnya. Diambil oleh pengunjung atau pendaki. Kemudian harga bunga edelweiss ini juga sangat mahal. Jadi diperjualbelikan. Bunga edelweiss ini juga disebut sebagai bunga abadi khas Bondowoso, terutama khas kawah ijen. Bunga abadi, mengapa disebut bunga abadi? Karena bunga edelweiss bila dipetik, bunga abadi, mengapa disebut bunga abadi? Karena bunga edelweiss bila dipetik akan tetap terlihat segar meskipun sudah berhari-hari dipetik. Coba bunga yang lain, tidak usah sampai 1 hari sudah layu. Maka dari itu bunga edelweiss disebut sebagai apa tadi? Bunga abadi. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan hewan, pelestarian hewan. Dimisalkan di sini ayam. Ayam di kampung Sengonan tidak bisa berkembang biak secara ovipar atau ayam tidak bisa bertelur. Apa saja kemungkinan yang terjadi jika tidak ada ayam di kampung Sengonan? Mengalami kepunahan. Mengalami kepunahan. Iya, betul. Lalu apa lagi? Tidak bisa makan ayam. Tidak bisa memakan daging ayam. Oh, tidak bisa memakan daging ayam. Kemudian apa lagi yang ketiga? Harga ayam naik. Harga ayam naik karena sudah tidak ada ayam lagi. Terus yang keempat apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tidak dapat melihat ayam. Tidak dapat melihat ayam karena memang ayamnya tidak ada. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan adik-adik kita tidak bisa melihat ayam seperti apa. Jadi lingkungan hewan, terutama hewan, bisa menjadi sumber belajar. Dari permasalahan di atas, dari padi dan ayam, kita dapat menyimpulkan apa? Manfaat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Bisa menjadi bahan obat-obatan. Bisa sebagai obat-obatan. Dan kemudian apa lagi? Bahan makanan. Bahan makanan. Populasi ayamnya semakin bertambah. Berarti apa? Agar tidak punah.
Nah, kalau ayamnya bertelur menetas, ayamnya semakin populasi hewan dan tumbuhan semakin misalkan ada induk ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Lain manfaat yang sudah kalian sebutkan, ayo sebutkan lagi manfaat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Melangsungkan kehidupan hewan dan tumbuhan. Iya. Seperti ini lagi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan ular dimakan ulangnya mati dimakan bakteri pengurai atau mikroorganisme. Bentuknya kecil-kecil, tidak kelihatan. Harus menggunakan mikroskop untuk melihat bakterinya. Pertanyaannya, jika padi tumbuh subur, tikusnya apa yang terjadi pada tikus? Semakin besar dan semakin banyak. Jika tikusnya semakin banyak, apa yang terjadi pada ular? Kalau ularnya semakin banyak, reaksinya elang semakin banyak. Pertanyaannya, jika ular ya diburu oleh petani, diburu oleh masyarakat desa Tegaljati, sehingga jumlah ularnya tinggal sedikit, apa yang terjadi pada padi? Kenapa? Padi akan berkurang. Bisa panen tidak dengan petaninya? Tidak bisa. Kenapa? Mengapa padinya tinggal sedikit? Karena dimakan tikus. Tikusnya semakin banyak. Nah, jika ularnya tinggal sedikit, apa yang terjadi pada burung elang? Tidak bisa sehingga berkurang karena mengalami kematian. Jadi perkembangbiakan hewan ini juga berpengaruh pada keseimbangan ekosistem. Yang dimaksud dengan ekosistem ini adalah hubungan keterkaitan. Ekosistem ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain, terutama hubungan makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa? Cahaya matahari. Ayo sebutkan ekosistem yang saling berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar selain cahaya. Udara, terus oksigen, sama saja oksigen ya. Lebih fokus pada oksigen karena kita menghirup oksigen. Kemudian apa? Air. Tumbuhan butuh air? Kita semua? Semua makhluk hidup juga membutuhkan air. Jika terjadi salah satu gangguan pada salah satu anggota bagian-bagian dari ekosistem tersebut, seperti contohnya tadi, tepuk tangan untuk semua. Sekarang kalian amati video
Sudah menonton videonya ya? Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video itu? Sudah menonton videonya ya? Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video itu? Kenapa? Melestarikan hewan dan tumbuhan. Tahu tidak penyebab mengapa hewan dan tumbuhan itu mengalami kelangkaan atau hampir punah? Apa penyebabnya? Siapa yang ingin menjawab? Saya dulu. Iya, Niko. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan tersebut. Iya. Akibat banyaknya penduduk sehingga membutuhkan lahan. Nah, lahan yang kita gunakan mengurangi luas hutan di mana hewan dan tumbuhan hidup. Nah, penyebab yang lain apa lagi? Ustaz Nur Khalifah. Pembangunan kebun dan perumahan menjadi penyebab meninggalnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Iya, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Riko, banyaknya penduduk sehingga pembangunan gedung dan pemukiman semakin luas dan hutan semakin menyempit. Karena banyaknya penduduk sehingga pembangunan gedung dan pemukiman semakin luas, hal ini mengakibatkan hutan semakin menyempit atau semakin sedikit berkurang. Ya. Hal itulah yang menjadi alasan kita mengapa hewan dan tumbuhan harus berkaitan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Kita juga bisa mematuhi aturan pemerintah, tidak menangkap hewan yang
Tidak memetik sembarangan. Bagus, Riko. Terus yang lain? Yang lain apa? Yang lain apa? Yang Menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen, penghasil makanan, dan konsumen. iya. Terus ada yang lain? Melakukan reformisasi. Iya. Yang lain? Kelompok lain? Iya, Humairo. Iya, tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, adakah yang lain? Kelompok lain ingin menyebutkan juga? Iya, Dika. Melakukan tebang pilih. Iya, melakukan tebang pilih. Maksudnya, tebang pilih ini kira-kira pohon yang sudah berusia ratusan tahun dan rawan roboh sehingga diharapkan tidak merugikan orang lain atau menimbulkan bencana bagi lingkungan sekitar. Kalau roboh pohon mengenai listrik akan terjadi apa? Pemadaman. Iya. Jadi maksudnya tebang pilih ini adalah memotong pohon yang berusia ratusan tahun dan rawan roboh. Itu maksudnya tebang pilih. Nah, selain itu tebang pilih ini maksudnya juga bisa diartikan memangkas bagian-bagian pohon, ranting-ranting pohon yang sekiranya membahayakan. Ya, misalnya pohon yang ditanam di pinggir jalan, cabangnya sampai ke tengah jalan sehingga menghalangi kendaraan seperti truk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menebang cabangnya, begitu agar tidak mengganggu lalu lintas. Seperti itu maksudnya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian perhatikan poster ini. Bisa melihat contoh poster? Bisa. Poster ini berisi pada sebuah taman ada peraturan dilarang memetik bunga. Jika dikaitkan dengan perkembangbiakan, apa alasan aturan tersebut? Karena tidak Coba apa? untuk melestarikan lingkungan. Iya. Bagus, untuk melestarikan lingkungan. Yang lain, mengapa ada aturan seperti ini? Karena tidak boleh menggunakan Supaya tidak saya dulu. Iya. Karena ada tidak mengalami kepunahan. Iya, agar tidak mengalami Nah, bila dikaitkan dengan perkembangbiakan, nah, dibentuklah, disediakan tempat untuk apa? menanam bunga. Menanam bunga itu termasuk upaya melestarikan tumbuhan, menanam tumbuhan yang di tempat yang sudah disediakan. Nah, berdasarkan poster ini, dampak apa yang dirasakan oleh kita semua, manusia dan lingkungan sekitar? Bisa menjaga pelestarian tumbuhan. Iya, bisa menjaga kelestarian tumbuhan. Terus apa lagi? Apa lagi? Menjaga regeneratif buatan. Iya, betul. Dengan perkembangbiakan vegetatif buatan. Tepuk tangan yang terakhir.
Stek batang. Selain stek batang juga bisa dilakukan dengan stek daun. Stek daun. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Karena kalian sudah memahami bagaimana cara melakukan pelestarian kepada hewan dan tumbuhan, apalagi dihubungkan dengan manfaat perkembangbiakan, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nih. Menuliskan nama kelompoknya. Nah, yang kedua lengkap, tuliskan nama anggotanya dan beserta nomor absen. Yang ketiga, baca petunjuk. Di situ sudah ada petunjuk bagaimana cara mengerjakan. Memetik bunga. Yang keempat, ini ya, coba ya. Pada tujuan nomor 3, pada contoh poster, ya, kalian tentukan sikap yang harus dilakukan sesuai dengan aturan. Apa aturannya? Dilarang memetik bunga. Dilarang memetik bunga. Kalian jawabannya letakkan di sini. Ya, sikapnya bagaimana? Untuk yang keempat, memecahkan permasalahan. Nah, kalian tahu mengapa alasan itu dipakai? Pada kotak ini kalian buat poster menggunakan alat yang sudah kalian bawa. Ini apa? Sikap yang harus dilahirkan. Sikapnya bagaimana? Tulis di pos.
Karena kalian sudah berdiskusi untuk mengerjakan LKPD secara bergiliran, setiap kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya di depan agar diberi tanggapan oleh kelompok lain dan juga mendapatkan masukan dari ibu guru. Silakan untuk kelompok A. Kami akan menyampaikan hasil laporan dari kelompok kami, kelompok A. Selama 3 menit penjara satu campur raya yang dilakukan diskusi tanya jawab terkait pertanyaan dan arahan kelompok. Selama 3 menit penjara satu campur raya yang dilakukan diskusi tanya jawab terkait pertanyaan dan arahan pengumpulan informasi, kesepakatan penugasan.
Pengamatan pada poster. 1. Agar tidak mengalami kepunahan. 2. Agar tetap subur. Bagaimana untuk kelompok lain? Adakah yang ingin memberikan tanggapan? Saya dulu. Iya, silakan. Menurut saya kelompok A sudah bagus, suara sudah jelas. Iya. Penjelasan kelompok A untuk kelompok A sudah bagus, tapi ditambahkan pada informasinya ada yang kurang, ya? Ada yang kurang. Ada yang kurang di sini ya. Nah, ini apa? Ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Tahu? Ini kelompok A. Tahu belum? Di mana letaknya? Apa? Apa? Seharusnya ditambahkan apa di sini? Nah, itu melestarikan tuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kelompok B. Kami akan mengevaluasi laporan kelompok B. Tanya jawab berkaitan pertanyaan dan pengumpulan informasi kesepakatan penuntasan penetapan jadwal pelaksanaan tugas pengecekan alat dan bahan yang sudah dibawa oleh setiap kelompok selama 7 menit. Pengamatan pada video pelestarian hewan dan tumbuhan selama 35 menit. 1. Cara melestarikan tumbuhan berdasarkan poster. 2. Membuat poster. Alat dan bahan. 1. Pensil warna. 2. Pensil. 3. Buku. 4. Bolpen. 5. Penghapus. Pengamatan pada poster. 1. Agar tidak punah. 2. Bunga mawar untuk berkembang. 5. Agar tetap subur. Bagaimana penampilan kelompok B? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya dulu. Iya, silakan Mbak Vivin. Menurut saya kelompok ini tidak bagus, namun penjelasannya dari Bapak kurang jelas. Suaranya kurang keras. Iya. Untuk membacakan hasil laporannya, ya, mendapatkan saran dari kelompok A, suara kamu harus lebih keras, ya, agar semua anggota kelompok yang lain mendengar. Tepuk tangan. Nah, sekarang kelompok C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil kelompok kami, kelompok C. 35 menit. Cara melestarikan tumbuhan berdasarkan poster. Membuat poster. Alat dan bahan. 1. Pensil. 2. Pensil warna. 3. Penggaris. 4. Penghapus. 5. Buku gambar. Pengamatan pada poster. 1. Mematuhi peraturan. 2. Melestarikan hewan dan tumbuhan. A. Mematuhi aturan. B. Stay batang. Iya. Bagaimana Alat dan bahan. 1. Pensil. 2. Pensil warna. 3. Penggaris. 4.
4 penghapus, 5 buku gambar. Pengamatan pada poster. 1. Mematuhi peraturan. 2. Melestarikan hewan dan tumbuhan. A. Mematuhi aturan. B. Stay batal. Iya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain terhadap hasil penampilan kelompok C? Iya, silakan. Dinda. Menurut saya kelompok C sudah bagus, informasi yang dibaca sudah lengkap. Iya. Sudah betul berkaitan dengan permasalahan yang disajikan bahwa dengan melestarikan tumbuhan bunga dengan cara apa? Ya, dikaitkan dengan berkembang biakan. Tepuk tangan untuk kelompok D. Sekarang masuk kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil laporan kelompok kami, kelompok D, dari hasil pengamatan pada poster. Selama 3 menit penjelasan tentang proyek yang dilakukan, diskusi, tanya jawab terkait pertanyaan dan pengumpulan informasi, kesepakatan penugasan, penetapan jadwal pelaksanaan tugas, pengecekan alat dan bahan yang sudah dibawa oleh setiap kelompok, persiapan alat dan bahan untuk pengamatan pada video. Selama 7 menit pengamatan pada video pelestarian hewan dan tumbuhan. Selama 35 menit 1. Cara melestarikan tumbuhan berdasarkan poster. 2. Membuat poster. Alat dan bahan. 1. Pensil. 2. Penghapus. 3. Penggaris. 4. Krayon atau pensil warna. 5. Buku gambar. Pengamatan pada poster. 1. Dilarang memetik bunga. 2. Untuk menjaga kelestarian lingkungan. 3. Dilarang memetik bunga. 4. Stek batang. Iya. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok D? Jauh. Iya, silakan. Vicky. Tidak. Iya. Menurut Ibu kelompok D sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan poster yang diamati bahwa dengan melestarikan tumbuhan dan hewan itu dengan cara apa salah satunya? Menyetek batang. Tepuk tangan untuk kelompok D. Nah, sekarang tolong Mas Dika untuk mengumpulkan semua RKPD pada satu kelompok. Nah, sekarang tolong Mas Dika untuk mengumpulkan semua RKPD pada satu kelompok.
Ibu akan membagikan soal evaluasi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, ya. Di sini diberi nama dan kelas. Untuk pilihannya kalian memberi tanda silang A, B, C atau D yang dianggap benar. Tolong bagikan Nur Khalifah dan Susanti kepada semua kelompok anggota, setiap anggota mahasiswa.
Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Hewan dan habitatnya ya di halaman 142. Tolong dibaca di rumah ya. Kemudian sampai di rumah kalian jangan lupa langsung cuci tangan. Kemudian sampai di rumah kalian jangan lupa langsung cuci tangan. Gunakan sabun agar terhindar dari kuman dan jaga kesehatan kalian. Makan makanan yang bergizi, selalu jaga kebersihan. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Chandra, seperti biasa tolong pimpin doa.